Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ami Tubi di sini. Terima kasih dan semangat pagi. Oke, terima kasih, semangat luar biasa. Bertemu kembali dengan Ami Tubi. Di sini Ami Tubi sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Dewi Sartika atau biasa dipanggil Iwet. Kenapa Iwet? Karena biasanya nama Dewi itu kan banyak banget ya. Dan biasanya kalau teman-teman jumpain, pasti kalau dipanggil Dewi pasti ada identiknya. Atau misalnya kalau nama saya Dewi Sartika, Dewi S singkatan misalnya. Nah, jadi biar nggak ribet, biar nggak banyak yang nengok, jadi kalau misalnya manggil cukup Iwet. Tapi di sini aku lebih dikenal sebagai Ami Tubi. Kenapa? Karena nama anak aku adalah Ruby. Jadi aku ibu rumah tangga beranak satu dan aku adalah seorang trainer. Sebelumnya aku bekerja di People Development. Nah, di sini aku ingin berbagi sharing tentang People Development, atau lebih tepatnya adalah tentang pekerjaan aku sebelumnya. Nah, di sini People Development itu apa sih? Nah, People Development adalah tentang creating people. Maksudnya adalah menciptakan keahlian, yaitu dengan kalau aku punya konsep adalah C sama dengan B plus D. Kenapa? Creating people adalah dengan building karakter plus development skill. Nah, jadi istilahnya di sini creating people tentang gimana caranya kita membuild di karakter dan development skill. Nah, selain itu di sini kita tentang berhubungan dengan people. Nah, teman-teman, saya mau berbagi sharing sedikit nih. Gimana sih kalau sekarang kan memasuki pandemi new normal ya. Setelah kita kena pandemi corona, kita sekarang sudah memasuki new normal. Apa sih maksudnya new normal? Bukan back to normal, tapi new normal adalah kita normal baru yang memang benar-benar kita mencoba sesuatu setelah menghadapi musibah itu, mengawali sesuatu yang baru tapi mencoba dari awal, lebih perlahan-lahan. Bukan berarti back to normal yang istilahnya kembali normal seperti biasa. Nah, di sini kita akan berbicara tentang cara cepat diterima kerja setelah masa pandemi atau pada saat di new normal ini. Nah, apa aja caranya? Yuk simak selanjutnya. Oke, kalau untuk caranya di sini saya berbagi terlebih dahulu untuk saat saya menjadi people development adalah tentang hiring people. Nah, hiring people ini di sini adalah tentang interview. Kalau bisa dibilang interview itu kita bagi sekitar, kalau istilahnya itu Got Talent ya. Got Talent kalau teman-teman bisa tahu, kalau biasa nonton TV itu kan ada Got Talent Asia, Got Talent Indonesia, Got Talent Amerika. Nah, itu adalah mencari talent. Nah, di sini sama halnya dengan HR, yaitu mencari talent. Nah, yang dibutuhkan untuk mencari talent adalah interview. Sama halnya seperti yang ada di teman-teman lihat di televisi, itu adalah tentang interview untuk mencari talent. Seperti apa? Indonesian Idol dan lain-lainnya, itu adalah mencari talent tentang interview. Apa yang dilakukan interviewnya adalah tentang mengasah skill yang ada pada diri kandidat. Nah, di sini interview ada 3 hal, yaitu ada dibagi 3, yaitu interview one on one, interview panel interview atau banyak seperti Indonesian Idol, itu namanya panel interview, atau interview virtual. Interview virtual mungkin saat ini yang sedang terjadi di masa pandemi kemarin ya, karena biasanya dilakukan biasanya via telepon ataupun via video call, bahkan via internet seperti itu. Nah, di sini apa sih tujuan interview sendiri? Tujuan interview adalah menggali informasi. Nah,
menggali informasi. Selain itu makanya kenapa pada saat interview kita dikonfirmasi apakah betul dengan CV yang kita terima kita melakukan oh iya sesuai dengan yang ada di CV data-datanya. Kemudian setelah itu biasanya teman-teman mengikuti tes bukan. Nah, itu adalah menguji. Nah, jadi fungsinya interview sendiri adalah selain menggali informasi, mengkonfirmasi dan menguji. Kenapa menguji? Karena memang akhirnya seorang HR akan menemukan talent yang dibutuhkan. Nah, tadi kembali lagi dengan 3 macam interview yang kita ketahui adalah one on one, panel interview, dan interview virtual. Nah, di sini interview one on one adalah interview satu perorangan, dimana biasanya HR bertemu dengan kandidat, kemudian menginterview secara individu, atau biasanya nanti kandidat akan diberikan pertanyaan-pertanyaan dan dikonfirmasi mengenai CV yang diterima. Kemudian akhirnya kandidat melakukan tes. Sama halnya dengan panel interview. Nah, pada saat panel interview bedanya apa sih? Kalau panel interview bedanya adalah orang yang menginterview lebih banyak, jadi tidak hanya satu orang, atau bisa dikatakan pada saat panel interview pengujinya itu lebih dari satu orang, seperti halnya Indonesian Idol. Nah, jadi di situ memang ada tes yang diuji, kemudian tergantung dari pilihan para panelis itu menyatakan iya atau tidak. Nah, dari situ biasanya ada pertimbangan dari 80% atau bahkan istilahnya 3 lawan 1. Maksudnya adalah kalau 4 orang berarti dari 3 oke, 1 tidak oke, maka dinyatakan oke, atau seperti itu pertimbangan lainnya, tergantung dari perusahaan ya, kebijakan perusahaan masing-masing. Nah, selain itu terakhir adalah virtual interview. Virtual interview ini bisa dilakukan on-on ataupun panel. Nah, namun virtual interview ini adalah cara. Virtual interview biasanya dilakukan pada saat kayak saat kemarin pandemi corona, tidak bisa bertemu secara langsung, maka bisa dilakukan secara virtual. Jadi pada saat kondisi apapun, seorang HR tetap bisa melakukan fungsinya dengan baik dan berjalan dengan normal. Nah, namun di sini untuk interview sendiri saya akan bagi cara tipsnya agar tadi teman-teman cepat diterima kerja pada saat new normal atau setelah pandemi corona. Nah, pertama adalah teman-teman pada saat interview pastikan pada saat teman-teman untuk memilih suatu jenis pekerjaan, cek terlebih dahulu nih persiapan sebelum interviewnya, yaitu minat, bakat, passion yang teman-teman cari. Apa sih minat bakatnya? Agar pada saat teman-teman mencari kerja atau melamar pekerjaan, teman-teman menemukan sesuatu yang sudah pas dengan yang teman-teman inginkan. Minat, bakat, dan passion yang teman-teman inginkan. Dan di sini tidak hanya berlaku untuk interview kerja. Kalaupun teman-teman ingin memulai suatu bidang usaha pun, teman-teman harus cek minat, bakat, dan passion yang teman-teman minatin, agar pada saat teman-teman menjalani suatu bidang, teman-teman memang sesuai dengan keinginan, minat, bakat, dan passion yang ada di teman-teman ya. Nah, kemudian selain itu kita akan cek lagi, cari lowongan yang tepat. Maksudnya di sini adalah pada saat teman-teman melihat lowongan atau melihat iklan kerja, baik dari referensi, dari sosial media, dari media iklan, ataupun dari informasi-informasi yang kita dapatkan dari sekitar, teman-teman bisa cek tadi yang sesuai dengan minat, bakat, dan passion yang teman-teman milikin apa sih. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah dapatkan, maka teman-teman nantinya sudah bisa sesuaikan. Nah, karena nanti pada saat interview teman-teman lebih bisa ngalir nih. Karena pada saat teman-teman sesuai dengan cek tadi minat dan bakat teman-teman, maka interview itu akan berjalan dengan sendirinya dan menjawab atau menggali informasinya lebih dalamnya, lebih dapat seperti itu ya. Nah, kemudian kita bisa lihatnya dari mana? Dari web atau dari tadi ya teman informasi referensi, atau dari media sosial, atau dari LinkedIn kalau teman-teman punya, atau dari rekan-rekan teman-teman sejawat, informasi banyak sekali. Nah, jadi teman-teman bisa pastikan oh iya yang sesuai dengan bakat saya itu apa. Nah, kemudian teman-teman bis itu tadi teman-teman pastikan CV yang teman-teman punya semenarik apa nih.
Nah, karena biasanya kita tahu ya kalau kita buat CV itu kan jadul tuh cuma menginformasikan nama, alamat. Nah, teman-teman nanti kita akan share lagi cara membuat CV yang menarik. Jadi teman-teman bisa terus update di Ami2B. Jangan lupa juga nanti juga Ami2B akan informasi teman-teman bisa lanjut untuk teman-teman bisa bersama Ami2B selama 1 bulan pembelajaran. Nah, nanti teman-teman bisa Ami2B informasikan cara pembuatan CV yang menarik seperti apa agar pada saat HR melihat CV-nya sudah setidaknya tertarik dan lebih interest gitu ya. Nah, kemudian tadi kalau udah dibilang cara membuat CV, nah teman-teman kita tadi sudah tahu cara mencari, dan terakhir adalah yang ketiga, kepo. Maksudnya kepo di sini adalah cari tahu. Cari tahu itu nggak harus istilahnya teman-teman ya datang langsung ke kantornya ya, tapi teman-teman bisa cari tahu via Google. Sekarang udah banyak ya udah banyak informasi dari Mbah Google. Jadi teman-teman bisa cari tahu dari Mbah Google tentang perusahaan yang mau teman-teman lamar. Seperti apa sih perusahaannya, bergerak dalam bidang apa, dan job description-nya seperti apa nantinya, agar teman-teman sudah setidaknya familiar, apalagi pada saat nanti teman-teman menanggapi pertanyaan dari HR, teman-teman bisa menjawab dengan lugas gitu. Nah, dari situ teman-teman juga nanti bisa nih menginformasikan sekitar kira-kira range harga teman-teman itu di range berapa. Nah, cari tahu. Tapi cari tahu di sini tidak hanya untuk cari tahu perusahaannya ya, tapi kita juga bisa cari tahu tentang diri kita sendiri. Maksudnya nanti aku informasikan lebih lanjut. Jadi kalau di sini cari tahu tentang perusahaannya terlebih dahulu, yaitu nama perusahaannya tadi, bergerak dalam bidang apa, apakah memang sudah cocok dengan cek minat, bakat, dan passion, atau tadi istilahnya teman-teman job desk-nya sudah sesuai atau tidak, lokasinya kejauhan atau tidak. Nah, jadi pastikan itu semua sudah mengcover. Nah, posisi yang dilamar sesuai atau tidak, kemudian benefit yang teman-teman terima nantinya juga bisa ditanyakan. Tapi pada saat teman-teman sudah mencari tahu, setidaknya teman-teman sudah tahu nih kira-kira perusahaannya bonafit atau enggak. Nah, sehingga teman-teman nantinya pada saat interview teman-teman bisa informasikan benefit atau menanyakan benefit yang diterima, bisa negosiasi atau tidak, seperti itu. Tapi tergantung dari skill yang sudah teman-teman punya. Nah, terus kalau untuk cari tahu tentang diri sendiri adalah cari tahu, pertama adalah cari tahu tentang interview kerja. Maksudnya interview kerja itu biasanya apa aja sih yang ditanyain? Nah, kalau di sini saya mau sharing, biasanya nanti akan saya informasikan untuk interview kerja biasanya apa aja yang ditanyakan. Nah, itu kemudian kita bisa tahu, cari tahu tentang tes kerja. Tes kerja itu biasanya apa aja yang dites. Contoh misalnya kalau psikotes yang dilakukan HR itu biasanya ada ya Kraepelin. Kalau Kraepelin itu adalah uji tahan diri yang istilahnya teman-teman harus menghitung dari atas ke bawah secara berurutan, naik lagi secara satu lembar besar. Nah, nanti itu teman-teman itu harus menghitung secara tepat, akurasi. Kecepatan teman-teman juga dinilai dari situ. Kemudian ada tes warteg namanya, bukan berarti teman-teman suruh makan di warteg ya. Nah, di situ nanti teman-teman akan menggambar suatu titik untuk mengikuti pola pemikiran dari teman-teman. Nah, nanti itu tergantung dari penilaian dari HR, dari hasil yang dibuat oleh teman-teman sendiri. Kemudian banyak lagi tes-tes yang mengidentifikasikan tentang ketelitian, kecerdasan emosi, atau kecerdasan IQ-nya teman-teman sendiri. Nah, tergantung dari posisi yang teman-teman lamar ya. Karena biasanya itu masing-masing posisi biasanya ada yang tes berbeda, ada yang tesnya sama, yang standar juga ada. Jadi tergantung dari, tapi teman-teman bisa cari tahu banyak banget di Google itu untuk tes kerja apa aja sih yang ada, yang biasa digunakan. Contoh misalnya teman-teman mau melamar sebagai insinyur, itu tes kerjanya biasanya apa yang biasa digunakan, itu teman-teman bisa cari tahu juga. Nah, terakhir adalah grooming kerja. Maksudnya adalah pada saat teman-teman datang interview kerja, teman-teman harus persiapan nih
grooming atau penampilan kerja pada saat teman-teman datang itu seperti apa? Apakah penampilan kerjanya seperti casual sesuai dengan tadi yang teman-teman menyesuaikan dengan company yang sudah teman-teman cari informasinya. Nah, jadi teman-teman bisa tahu apakah memang sudah sesuai atau belum. Oke. Nah, tadi kalau aku bilang mau share tentang apa aja sih biasanya di interview kerja kita ditanyakan apa aja. Nah, kalau di sini tipsnya untuk teman-teman sendiri pada saat interview kerja, tips yang bisa aku berikan adalah satu, ceritakan tentang diri Anda. Maksudnya biasanya kan kalau interview kerja itu adalah menjual ya, menjual diri kita, bukan berarti maaf ya, menjual diri konotasi negatif tadi, menjual keahlian yang kita punya, menjual kapabilitas yang ada dalam diri kita. Nah, di sini kita bisa menceritakan tentang diri kita nih. Kita seperti apa dari keluarga, anak keberapa, agar di sini kita bisa mengetahui bahwa seberapa besar motivasi kerja kita untuk diterima. Kemudian kita bisa menceritakan skill apa yang kita punya, pengalaman kerja apa yang sudah kita laluin. Kemudian ceritakan sedikit juga tentang perusahaan yang kita tahu, yang tadi hasil dari kepo kita sebelumnya ya. Jadi kita bisa cari tahu untuk perusahaan apa sih yang kita lamar ini, kita bisa ceritakan. Ya, jadi teman-teman boleh lebih tapi nggak perlu banyak, sedikit aja. Nah, di sini posisi kerja yang teman-teman lamar pun teman-teman juga informasikan kenapa teman-teman berminat untuk melamar di posisi tersebut, agar HR mengetahui motivasi teman-teman untuk melamar kerja tuh apa sih, selain tadi background keluarga atau background pribadi yang sudah diketahui oleh HR. Dan kemudian ceritakan tujuan Anda bergabung di perusahaan dan rencanakan plan Anda ke depan. Contohnya misalnya kenapa teman-teman bergabung di perusahaan ini dan mencari posisi melamar atau apa ya istilahnya mau mengambil posisi tersebut. Nah, itu ceritakan. Selain tadi motivasinya agar udah ketahuan dari HR, nah teman-teman juga bisa menceritakan bahwa oh ya, nanti plan kedepannya saya akan melakukan ini, sesuatu yang baru yang mungkin memang belum ada di perusahaan tersebut, atau memang sudah pernah teman-teman lakukan di perusahaan sebelumnya. Mungkin bisa jadi inspirasi untuk perusahaan tersebut melakukan sesuatu hal tersebut. Mungkin belum pernah dilakukan, meskipun sudah, mungkin teman-teman bisa modifikasi atau bikin sesuatu hal baru yang memang teman-teman akan lakukan untuk menunjang produktivitas di perusahaan baru itu tersebut ya. Kemudian informasi gaji yang diharapkan, karena di sini agar inline. Ternyata gaji yang diinformasikan atau ditawarkan sesuai tidak dengan harapan yang teman-teman mau. Nah, kalau teman-teman sudah informasikan, setidaknya kalaupun mendekati, nanti akan menjadi pertimbangan HR untuk negosiasi. Seperti itu, sesuai dengan skill yang tadi teman-teman punya ya. Kalau misalnya memang sudah match, biasanya HR akan melakukan negosiasi terhadap teman-teman. Nah, kemudian ceritakan prestasi nih, jangan lupa prestasi yang diraih dan dicapai atau hobi yang disukai. Kenapa harus diceritakan? Karena itu adalah nilai jual teman-teman untuk tadi. Mungkin HR akhirnya bisa negosiasi lebih tinggi, atau teman-teman juga bisa negosiasi lebih tinggi. Nah, atau juga bisa teman-teman match dengan hobi yang teman-teman sukai, mungkin juga bisa masuk dengan culture atau istilahnya apa ya, talent yang akan HR hiring atau HR dapatkan, seperti itu. Jadi itu tips yang bisa Ami2B berikan untuk teman-teman tadi untuk melakukan interview kerja. Nah, tapi selain itu ada tips lagi, satu lagi tentang grooming. Tadi kan kalau dibilang ada informasi persiapan kerja, bahwa terakhir adalah cari tahu tentang grooming. Contoh misalnya kita mau melamar di perusahaan digitalisasi. Nah, teman-teman kalau untuk grooming mungkin tidak terlalu masalah, yang istilahnya teman-teman boleh informal. Jadi bisa santai, casual, tapi tetap rapi dan wangi ya pastinya. Nah, itu teman-teman setidaknya untuk perusahaan digitalisasi itu lebih mengedepankan pemikiran dan talent yang milenial atau lebih istilahnya ya fleksibel dan arah digitalisasi lah ya. Nah, jadi teman-teman harus mengikuti arusnya. Tapi kalau misalnya teman-teman bukan bergerak melamar bukan
perusahaan digitalisasi, teman-teman bisa menyesuaikan tadi hasil dari kepo untuk company yang teman-teman mau lamar. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman tadi melamarnya di perusahaan istilahnya bukan digitalisasi, teman-teman berarti harus berpakaian formal. Nah, seperti apa berpakaian formalnya, teman-teman mengikuti informasinya sesuai dengan posisi yang teman-teman mau lamar. Contoh, kalau halnya seperti saya sebagai trainer atau HR, berarti teman-teman harus berpakaian atau berpenampilan seperti layaknya trainer yang memang setidaknya terlihat kredibilitasnya dari penampilan pertama teman-teman. Nah, itu tips yang bisa Ami2B share buat teman-teman mau untuk bisa cepat melamar atau diterima kerja di saat masa pandemi new normal ini. Nah, tapi teman-teman, satu hal yang penting banget pada saat new normal ini biar teman-teman bisa cepat dapat kerja dan diterima kerja langsung adalah, pertama teman-teman harus perhatikan satu, bidang perusahaan apa yang sekarang masih bisa beroperasional atau buka. Tentunya karena pada saat new normal belum semua perusahaan atau semua bidang sudah berlaku new normal juga. Jadi teman-teman bisa cari tahu bidang perusahaan apa atau PT apa yang masih buka untuk new normal ini. Contohnya seperti halnya pastinya biasanya kalau yang kemarin itu kan ada jasa-jasa yang masih bisa dibuka. Tapi kalau misalnya teman-teman pun mau buka usaha, sebenarnya tips yang tadi juga bisa teman-teman gunakan. Nanti kan kembali untuk informasi lainnya. Nah, yang kedua selain tadi bidang usaha, kedua adalah lokasi. Lokasinya seperti apa? Masuk di zona apa? Apakah memang sudah zona aman atau belum? Karena teman-teman berkaitan dengan transportasi yang teman-teman nantinya akan gunakan. Kalau misalnya memang masih aman, lah baiknya adalah gunakan transportasi pribadi. Tapi kalau misalnya memang transportasi umum belum aman, sebaiknya adalah hindari perusahaan-perusahaan yang memang lokasinya agak sulit dengan transportasi pribadi atau transportasi umumnya setidaknya sulit dijangkau ya. Nah, itu tips yang bisa Ami2B berikan. Semoga teman-teman yang untuk mau melamar kerja di masa new normal pandemi ini, teman-teman bisa cepat terrealisasi dapat kerja dan mendapatkan sesuai dengan teman-teman harapkan. Demikian informasinya. Nah, teman-teman nanti jangan lupa nantikan juga informasi dari Ami2B untuk selanjutnya di kelas lainnya adalah tentang cara membuat CV yang menarik, ingat, dan sesuai dengan digitalisasi atau era millennials ini. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih telah bersama Ami2B selama 10 menit ini. Nah, jika ada pertanyaan boleh hubungi Ami2B di 081292821698, atau teman-teman bisa juga nantinya lihat di YouTube channelnya Ami2B di AMY spasi TUBY. Nah, jangan lupa di subscribe. Dan teman-teman di sini terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat video yang Ami2B share. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.